Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amyuningsih dengan NIM 11880300111 kelas Sosiologi 4A. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Sosiologi Budaya yang diampu oleh Bapak Dr. Hikmat MAG. Soal yang pertama itu mengenai pengertian sosiologi budaya dan sosiologi budaya. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yakni sosios yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu. Jadi diartikan ilmu mengenai kawan, atau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan interaksi yang ada di dalamnya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yakni budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang artinya segala sesuatu hal, akal dan budi manusia. Atau budaya ini segala sesuatu hal yang berkenaan dengan akal manusia. Dan sosiologi budaya adalah subdisiplin ilmu sosiologi yang mempelajari aspek tentang kebudayaan dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, atau memandang budaya dalam sisi sosiologis. Dan sosiologi budaya juga memandang budaya ini sebagai elemen yang penting dalam membentuk interaksi dan relasi sosial di dalam masyarakat. Masuk soal yang kedua, yaitu tentang penjelasan mengenai keenam ideologi yang berkembang di dunia. Yang pertama ada liberalisme. Gagasan inti dari liberalisme adalah tentang kebebasan hak individu atau kesetaraan kebebasan, dan dalam liberalisme negara harus menjamin atau melindungi hak individu. Atau liberalisme ini sebagai kebebasan individu atau kelompok, baik dalam kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan lain-lain. Yang kedua tentang kapitalisme. Gagasan inti dari kapitalisme adalah tentang kebebasan individu untuk melakukan akumulasi kapital individual, dan pemerintah atau negara tidak boleh membatasi atau melakukan intervensi terhadap peran yang dilakukan individu untuk mengakumulasi atau mengumpulkan kekayaan. Dan kapitalisme ini sebagai sistem tindakan ekonomi juga yang dilakukan oleh privat atau sektor swasta atau pemilik modal dengan bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan. Yang ketiga adalah sosialisme. Sosialisme inti dari gagasan sosialisme adalah tentang kesetaraan sosial yang didorong oleh peran pemerintah atau negara atas individu. Jadi dalam sosialisme hak milik pribadi itu tidak diakui, dan sosialisme ini merupakan paham yang bertujuan untuk membentuk suatu negara kemakmuran dengan usaha kolektif dan produktif, dan tidak mengakui adanya milik perseorangan. Yang keempat ada Marxisme. Gagasan inti dari Marxisme ini merupakan pemikiran dari Karl Marx yang diposisikan sebagai poros utama. Marxisme ini mengambil inspirasi dari konseptual dan pemikirannya Marx tentang bagaimana masyarakat bekerja. Marxisme juga merupakan dasar teori dari komunisme modern dan merupakan suatu bentuk protes Marx terhadap kapitalisme. Yang kelima ada nasionalisme. Gagasan inti dari nasionalisme ini adalah tentang tindakan seseorang atau kelompok yang harus diorientasikan kepada kepentingan nasional. Lingkup dari kepentingan nasional ini maksudnya seperti negara atau bangsa. Dan nasionalisme ini juga merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkannya melalui konsep satu identitas untuk sekelompok manusia. Yang keenam ada feminisme. Gagasan inti dari feminisme adalah tentang perlawanan terhadap dominasi terhadap perempuan. Dan ideologi feminisme ini juga berusaha mengangkat perspektif perempuan dari sudut yang subordinat. Dan feminisme ini juga merupakan sebuah gerakan emansipasi atau kesamaan dan menuntut keadilan antara perempuan dengan pria. Masuk ke soal nomor 3, yaitu penjelasan mengenai 3 bentuk pengandaian sosial, yakni preventif, represif, dan persuasif. Preventif ini adalah bentuk pengandaian sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial itu terjadi. Contoh ini seperti memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah oleh dinas terkait tentang bahayanya narkoba, supaya remaja-remaja tidak terjerumus pada penyimpangan sosial tentang penggunaan narkoba.
Lalu represif ini adalah bentuk pengendalian sosial juga, tetapi dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial. Yang ini dilakukan bertujuan agar untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Ya, misalkan contohnya itu ketika seorang murid yang diberikan sanksi oleh gurunya karena dia bolos pada jam sekolah. Lalu ada persuasif. Persuasif ini adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukannya pada menitik beratkannya pada usaha untuk membujuk dan membimbing serta dilakukan tidak tanpa adanya kekerasan. Contohnya ini seperti memberikan nasihat atau memberikan ajakan kepada masyarakat lain untuk mengikuti norma-norma atau taat kepada norma yang ada. Masuk ke nomor 4, ya, ini tentang 7 silsilah keturunan masyarakat Sunda. Yang pertama ada anak, yang kedua ada incu, yang ketiga ada buyut, yang keempat ada bao, yang kelima ada janggawareng, yang keenam ada udeg-udeg, yang ketujuh ada kakait siwur. Masuk ke nomor soal yang kelima, yakni tentang penjelasan mengenai 7 unsur kebudayaan dan contohnya. Yang pertama ada bahasa. Bahasa ini alat digunakan untuk berkomunikasi sama manusia, misalkan ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah lainnya. Yang kedua ada sistem pengetahuan. Contohnya ini sistem pengetahuan ini yang ada di kehidupan kita adalah tentang tuntutan kewajiban seorang anak harus menjalani sekolah selama 9 tahun. Ini juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini contohnya adalah sebagai suatu organisasi yang dibentuk masyarakat untuk dibentuk sebagai perwakilan dari masyarakat. Nah, misalnya contohnya ini seperti Karang Taruna. Lalu yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Contohnya ini misalkan ada sekarang, kalau di zaman sekarang ini ada handphone sebagai alat komunikasi masyarakat dan misalkan motor sebagai alat transportasi masyarakat. Yang kelima sistem mata pencaharian hidup. Nah, kalau di zaman sekarang ya mungkin petani masih ada, buruh pabrik, guru, ataupun yang lainnya. Lalu ada sistem religi. Sistem religi ini contohnya seperti agama yang berkaitan dengan agama, misalkan ada agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha, dan agama lainnya. Lalu yang terakhir ada kesenian. Nah, kesenian ini sebagai contohnya ini seperti kalau di masyarakat Sunda itu ada tari jaipong, tari topeng, ada calung, untuk alat musik keseniannya, dan ada angklung. Masuk ke soal nomor 6, yakni tentang hubungan pendidikan kebudayaan. Secara praktisnya memang pendidikan tidak bisa dilepas dari nilai-nilai budaya karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan keduanya ini saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Misalkan dalam tujuan pendidikan adalah untuk melestarikan dan meningkatkan kebudayaannya itu sendiri. Dan dengan pendidikan inilah sebagai salah satu cara kita untuk mentransfer atau mentransformasikan kebudayaan ini dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan di dalam sistem pemerintahan kita pun ya, di dalam menterinya itu pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Jadi ada satu kementerian itu tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita lihat dari sini bahwasanya memang pendidikan dan kebudayaan ini sangat erat sekali hubungannya dan tidak bisa dipisahkan karena mereka memiliki seperti saling mendukung satu sama lainnya. Masuk ke nomor 7, penjelasan mengenai 5 kata dan contohnya. Yang pertama ada anomi. Anomi ini adalah perilaku penyimpangan sosial yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Contohnya ini seperti korupsi yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok, dan dengan mereka melakukan penyimpangan sosial ini dapat berakibat atau berdampak pada masyarakat luas. Lalu yang kedua ada culture lag atau ketertinggalan budaya, adalah suatu kondisi di mana terjadi perbedaan taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan karena ada yang bisa tumbuh lebih cepat dan lambat. Ini contohnya misalkan seperti masih banyak sekarang ini para pelajar mahasiswa menengah atas yang belum bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Lalu yang ketiga ada civilization atau peradaban.
adalah suatu proses mengembangkan keadaan masyarakat sejauh budaya, teknologi, pemerintah, dan industri kepada tingkat yang paling maksimum. Contohnya misalkan dari peradaban masyarakat masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Lalu yang keempat ada kultural atau ini adalah yang berkaitan dengan kebudayaan suatu kelompok yang menyangkup seperti kebiasaan yang meliputi di dalamnya ada kepercayaan, tradisi, dan hal-hal yang berkaitan dengan seni. Misalkan di kultur masyarakat Sunda yang masih dalam kepercayaannya masih ada Sunda Wiwitan dan tradisi lainnya. Lalu yang kelima ada nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu hal yang dipandang baik atau buruk oleh masyarakat. Contohnya misalkan perempuan akan dipandang tidak baik ketika dia selalu pulang malam. Dan norma adalah aturan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya misalkan aturan tentang bahwa setiap tamu harus wajib lapor kepada RW setempat demi keamanan bersama. Lalu masuk ke soal nomor 8, yang ini tentang dua dalil yang berkaitan dengan sosiologi budaya. Yang pertama saya akan membacakan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Yang kedua adalah Quran surat An-Nahl ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, kemudian telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Terima kasih. Sekian jawaban UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.